Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Prasetyo Rudianto dengan nomor induk mahasiswa 2017-10-2007. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akal dan intelek dalam Islam. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan peran dan fungsi akal secara optimal, sehingga akal dijadikan sebagai standar seseorang untuk diberikan beban taklif atau sebuah hukum. Jika seseorang kehilangan akal, maka hukum pun tidak berlaku baginya. Saat itu, dia dianggap sebagai orang yang tidak terkena beban apapun. Di dalam Islam, dalam menggunakan akal mestilah mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan oleh wahyu, supaya akal tidak terbebas atau digiring oleh kepentingan sehingga tidak menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal, sehingga tidak menjadikan musuh sebagai kawan, begitupun sebaliknya. Akal adalah nikmat besar yang Allah titipkan dalam jasmani manusia, dan akal juga merupakan salah satu kekayaan yang sangat berharga bagi diri manusia. Keberadaannya membuat manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Bahkan tanpa akal, manusia tidak ubahnya seperti binatang yang hidup di muka bumi ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan akal dan intelek dalam Islam. Dalam Islam, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Meski demikian, bukan berarti akal itu diberi kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Islam memiliki aturan untuk menempatkan akal sebagaimana mestinya. Bagaimanapun, akal yang sehat akan selalu cocok dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan apapun. Dan dalam ajaran Islam, akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai bukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, tetapi juga dalam perkembangan ajaran-ajaran kepada keagamaan Islam sendiri. Pemakaian akal dalam Islam itu diperintahkan oleh Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri baru dapat dipahami, dihayati, dan dipraktekkan oleh orang-orang yang berakal. Selanjutnya, seluruh aturan ibadah yang lainnya dalam ajaran Islam diwajibkan apabila manusianya itu memiliki akal yang berfungsi atau sudah balik. Dan selanjutnya yaitu terkait materi intelek dalam Islam. Dalam KBBI, intelek itu adalah daya atau proses pemikiran yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengetahuan, daya akal budi, dan kecerdasan berpikir. Kecerdasan intelektual dalam Islam ini ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui 6 aspek yang dimilikinya. Dari 6 aspek inilah kita bisa belajar bagaimana konsep intelektual dalam Islam dapat membantu beliau mewujudkan nilai-nilai agama seperti yang diperintahkan oleh Allah. 6 aspek tersebut ialah yang pertama, cerdas dalam berbahasa, cerdas dalam berhitung, cerdas dalam ingatan, cerdas dalam gambar, cerdas dalam menyelesaikan masalah, dan yang terakhir yaitu kecerdasan visi. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi. Materi selanjutnya yaitu signifikan berpikir dalam kehidupan. Berpikir adalah memberikan gambaran adanya sesuatu yang ada pada diri seseorang. Sesuatu yang merupakan tenaga yang dibangun oleh unsur-unsur dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas. Pengertian berpikir secara umum adalah aktivitas mental atau intelektual yang melibatkan kesadaran dan subjektivitas individu. Hal ini dapat mengarah pada sesuatu yang berupa tindakan atau ide-ide atau pengaturan ide. Berpikir juga mendasari segala tindakan manusia dan interaksinya, seperti berpikir secara rasional, berpikir secara radikal, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan. Tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis itu bukan hanya sekedar menggapai
pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar. Berpikir logis juga menuntut pemikiran yang sistematis, di mana rangkaian pemikiran yang berhubungan satu sama lain atau saling berkaitan secara logis. Tanpa berpikir yang logis sistematis, maka satu hal yang tak mungkin dicapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir secara kritis juga dapat terus-menerus mengevaluasi dan memverifikasi argumen-argumen yang mengklaim diri benar. Berpikir logis dan sistematis serta kritis adalah ciri utama berpikir rasional, dan berpikir rasional adalah salah satu dari karakteristik filsafat. Untuk itu, kegiatan berpikir sendiri ibarat sebuah roda dalam diri manusia, sehingga satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Sederhananya, kegiatan berpikir dengan manusia merupakan satu kesatuan yang mustahil untuk dipisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode berpikir dalam filsafat. Ada 4 metode berpikir dalam Islam. Yang pertama yaitu metode deduktif. Secara eksklusif, metode ini mengandalkan dedukasi rasional dan demonstrasi. Kedua, ada metode ilmuniasi. Metode ini selain bersandar pada deduksi rasional dan demonstrasi, juga bersandar pada penyucian jiwa dalam menemukan realitas yang mendasari alam semesta. Yang ketiga, ada metode pengembaraan dari irfani. Metode ini bersandar semata pada penyucian jiwa berdasarkan konsep menempuh jalan menuju Tuhan dan mendekati kebenaran. Yang keempat yaitu metode kalam. Metode ini bersandar pada deduksi rasional disertai prinsip kelembutan dan mendahulukan segala sesuatu yang lebih baik. Kemudian, berpikir dalam filsafat Islam, bertakwa dan menegakkan hak asasi manusia, menjalankan ibadah haji dan menyiapkan bekal takwa dalam kehidupannya, mengambil pelajaran dari hikmah dalam mencari kebaikan, menjadikan ruang angkasa, geografi, meteorologi, dan geofisika sebagai objek berpikir, bisa membedakan antara kebenaran dan keburukan, tidak tergoda oleh keburukan dan selalu bertakwa, mengimani dan mengambil pelajaran dari kisah para nabi dan rasul, memahami kebenaran mutlak yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.